Mungkin beberapa di antara kita sering menemukan sekumpulan remaja yang sedang menghabiskan waktu berkumpul bersama, bermain game, bercandaria hingga larut malam, bahkan hingga matahari terbit lagi. Dan seringkali sebagian besar dari mereka belum bekerja alias pengangguran. Kita menyaksikan fenomena tersebut layaknya tongkrongan anak muda biasa. Sadarkah kita bahwa mereka adalah masa depan bangsa ini? Halo warga baik, kali ini kita akan mencari tahu mengapa fenomena ini terjadi dan apa yang bisa kita upayakan untuk mereka, para pengangguran remaja. Kerja, gue sendiri kerja. Di mana kerja? Sekarang lagi di daerah Sudirman. Apa sebagai apa tuh? Sebagai sound engineer. Sound engineer. Lo sebelumnya kuliah atau enggak? Enggak, lulusan SMA doang. Enggak soalnya. Proses bisa masuk di situ tuh gimana tuh? Awalnya sih dari kenalan sih. Awal kenal tuh di salah satu syutingan yang itu juga awal-awal gue mulai ngeling lah sama orang. Awalnya sih awalnya nongkrong doang, terus tiba-tiba ada abang-abangan lah main film gitu-gitu. Akhirnya ngikut nyoba Sebagai apa gitu. Awalnya tuh masuk ke lighting. Lanjutannya dari lighting itu pertama di syutingan ini buat film. Oke. Buat film festival. Untuk festival. Akhirnya berlanjut ada salah satu kenalan dari abang-abangan itu yang jadi kameramen. Nyambung ke jadi sound engineer ini? Ke sound engineer ini karena syutingan udah nggak ada, habis. Kayak nggak ada lanjut lah. Belum ada jauh-jauh lagi. Akhirnya abang-abang gue ini salah satunya masuk di sound engineer ini. Gue diajak lah, katanya dia mau cabut atau gimana. Abang-abangan yang ketemu lo di film juga berarti? Dava adalah salah satu anak yang berhasil mendapat pekerjaan yang layak setelah beruntung mendapat kesempatan untuk mempelajari beberapa keterampilan. Namun tidak dengan teman-teman Dava yang belum mendapat kesempatan yang sama. Data pengangguran remaja di Indonesia seringkali menjadi perhatian karena tingkat pengangguran yang cukup tinggi di kalangan usia muda. Menurut data BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia, tingkat pengangguran remaja pada Februari 2024 mencapai sekitar 18,07%. Ini menunjukkan bahwa hampir 2 dari 10 remaja di Indonesia menghadapi tantangan dalam mencari pekerjaan. Kegiatan lo apa? Kerja atau kuliah? Ya, serabutan gitu. Serabutan. Nah, kuliah nggak juga berarti? Terakhir sekolah tahun? 2012 SMP. SMP tuh ya? Nah, terus SMA waktu itu pertimbangannya nggak lanjut? Nggak sempat. Oke. Kalau boleh tahu aja nih, maksudnya karena biaya kah atau? Oh enggak. Mungkin kalau biaya ya salah satunya ya. Mungkin yang keduanya kayak gue lebih milih bantu orang tua aja. Oh, oke. Menurut lo personal nih, lo punya skill tertentu nggak? Hard skill lo, kalau soft skill taruhan? Hard skill gue mungkin main musik, berbicara soal film. Oke. Gitu. Kira-kira kalau di yang musik tadi itu, profesi apa yang bisa menghasilkan dari nyanyi tadi kan lo lebih prefer ke nyanyi tuh? Ya mungkin gue bisa jadi nyanyi kafe atau apa gitu ya. Dari awal lah. Ada lah profesinya untuk itu lah ya, sebenarnya yang lo biar. Kalau yang buat di kritik film tadi itu profesi yang setahu lo? Reviewer. Oke, sip. Pengangguran remaja bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja, tingkat pendidikan yang belum memadai, dan juga ketidaktepatan dalam mempertemukan kualifikasi dengan pekerjaan yang tersedia. Fenomena pengangguran remaja bukan permasalahan remeh yang hanya berdampak pada mereka secara individual, namun juga berdampak pada kualitas masa depan bangsa ini. Banyak hal yang harus kita upayakan untuk membantu meminimalisir jumlah pengangguran remaja dan meningkatkan kualitas diri mereka melalui program kampus darurat. Sisi baik memberi perhatian lebih pada hal itu. Kita berharap pengangguran di usia remaja mendapat peluang yang sama untuk mengasah potensi mereka, mendapat peluang yang sama untuk mengakses pekerjaan maupun menciptakan usaha sendiri, dan mendapat peluang yang sama untuk membangun hidup yang baik. Sisi baik project untuk peluang yang sama.